Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Masih semangat gak? Masih. Beneran masih semangat? Udah pada sarapan belum? Ya, kalau belum nanti makan ya, istirahat ya. Oke, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelumnya itu tetap kelas makan buat siap kan kelasnya? Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Jadi hari ini kita tuh ganti bab, yaitu konsep perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sebelum itu, ada yang nggak hadir hari ini? Banyak. Satu-satu, siapa yang nggak hadir hari ini? Oke, udah itu aja yang nggak hadir. Udah Bu, udah. Oke, kita masuk ke pembelajarannya ya. Sebelum itu, Ibu di sini ada tujuan pembelajaran. Ibu harap kalian sebagai peserta didik akan mampu menganalisis perbedaan sosial sebagai realitas dalam masyarakat yang majemuk. Terus yang kedua, kalian mampu menjelaskan konsep kesetaraan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu mampu menyimpulkan pentingnya prinsip kesetaraan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan demokratis. Yang terakhir yaitu yang keempat, mampu menjelaskan konsep harmoni sosial serta mengidentifikasi nilai-nilai yang mendukungnya. Nah, di sini ini adalah keberagaman Indonesia. Ada yang tahu ini dari suku mana? Dayak. Ini suku mana? Betawi. Tarian apa? Aceh. Terus ini ada gambar apa? Ini merupakan suatu keragaman yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman tersebut merupakan bagian dari struktur sosial dalam masyarakat. Dalam sosiologi ada dua struktur sosial. Yang pertama itu ada diferensi sosial, yaitu secara horizontal, di mana pengelompokan masyarakat itu berdasarkan ciri-ciri tertentu yang tadi udah dijelaskan. Ada ras, budaya, gitu, agama, yang artinya tidak ada tingkatan yang menunjukkan bahwa suatu kelompok itu lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya stratifikasi sosial itu pengelompokan masyarakat ke dalam sebuah lapisan, kayak misalnya ekonomi, terus jabatan, atau pendidikan. Kan kayak ekonomi itu ada ekonomi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, di dalam struktur sosial ini, kalau misalnya kita tidak adanya kesetaraan, pasti nantinya kita akan menimbulkan partikularisme. Ada yang tahu partikularisme itu apa? Saya Bu. Nah, coba Hanun. Partikularisme adalah sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan umum, Bu. Benar sekali. Kalau misalnya terjadinya partikularisme, akan munculnya sebuah konflik. Kalau udah kayak gitu, penting atau enggak kesetaraan dalam perbedaan? Penting kan? Penting banget Ibu. Ya, karena kesetaraan itu memiliki prinsip. Minta tolong ada yang mau baca? Ayo. Oke, Nur, silakan baca Nur. Jadi prinsip kesetaraan itu melihat keberagaman sebagai sesuatu yang harus dihargai, memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara, serta menghindari segala bentuk diskriminasi atau perlakuan yang membeda-bedakan. Oke, singkatnya, kesetaraan itu adalah sebuah sikap yang kita harus menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Sebelum itu, ada nih perbedaan kesetaraan dan keadilan. Nah, kalau misalnya kesetaraan tadi udah dikasih tahu kan, bahwasanya kita memberikan perlakuan itu tidak membeda-bedakan. Terus kalau misalnya keadilan, kita memberikan bantuan itu sesuai dengan apa yang orang itu butuhkan gitu. Dengan adanya kesetaraan dan keadilan ini akan munculnya sebuah harmoni sosial. Nah, harmoni sosial ini adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat di mana masyarakatnya itu damai, terus juga rukun antar individunya. Nah, ada pun ciri-cirinya nih. Yang pertama itu ada toleransi, yaitu menghargai sebuah perbedaan. Yang kedua itu ada solidaritas, di mana kita tuh harus ada rasa ingin saling membantu gitu. Yang ketiga adalah keadilan, kita harus memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat. Sedangkan yang keempat itu komunikasi terbuka. Di sini kita harus menyampaikan sebuah informasi secara
teliti, terus juga secara jujur, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihkan. Dari udah sampai sini nih pada paham nggak? Paham. Paham nggak? Paham ya? Nah, Ibu ada game. Jadi Ibu ada bola. Bola ini akan bergerak sesuai dengan lagunya. Kalau misalnya lagunya ini berhenti, bola ini akan berhenti. Dimulai dari Jaka dan diakhiri oleh Nur Aini. Nah, bolanya itu melingkar gitu ya, kayak ular, ngerti nggak? Ngerti, Bu. Nah, kalau udah sampai Nur, balik lagi ke depan. Oke? Enggak, kamu Bolanya doang, bolanya aja, bolanya aja. Ngerti ya? Nah, kalau misalnya yang dapat bola ini, nanti bakalan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, yang lain boleh nyanyi ya. Siap? Nih, bentar. Nggak usah. Ngerti kan nih, depan. Ya, ada dari Akbar ya. Oke, diakhiri sama Nur Aini ya. Sini lagi ya. Siap? Yang lain boleh nyanyi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Belum. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit, sedikit. Yang semangat dong. Mangga lepok, pasang layu lepok, lepok dimakan api, apinya terjurukan. Oke. Ini adalah pertanyaannya ya. Di sebuah desa terdapat warga dengan berbagai agama. Saat ada kegiatan kerja bakti, semua warga bekerja sama dan saling menghormati perbedaan yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan Yang B, Bu, harmoni sosial. benar. Kunci ya jawabannya ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, lagi Bu, lagi. Belum, tahan, bolanya tahan ya, Fania. Nyanyi. Belum. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit, digoreng bari-bari, masak sedikit, digoreng bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya terjurukan, bengkok dimakan api, apinya terjurukan. Pisangku belum masak, masak sedikit. Pertanyaannya adalah saat diskusi kelompok, Hasna tetap mendengarkan pendapat temannya meskipun berbeda dengan pendapatnya sendiri. Sikap Hasna menunjukkan apa? C. 3, 2, 1. Oke, dari Hansu. Masih ada lagi, satu lagi. Ibu aku mau. Skripsi aku aja, Bu. Ke sini. 3, 2, 1. Belum ya, belum. Nyanyi lagi, kali ini terakhir harus kenceng ya. Oke, siap. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit, digoreng bari-bari, masak sedikit, digoreng bari-bari.
Emang maunya itu. Oke. Pertanyaannya adalah sekolah menyediakan jalur kursi roda bagi siswa yang penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses semua ruangan dengan mudah. Tindakan tersebut merupakan contoh. B. Keadilan, Bu. Masa sih? Salah tuh, Bu. Salah ya. 3, 2, 1. Nanti sekretaris ya, tolong kasih saya nama-namanya ya. Apa Yang sih? udah benar jawabnya. Oke, karena jam pelajarannya udah selesai, itu juga materinya udah selesai. Dari sini kalian udah paham belum? Mengenai konsep perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Oke, nanti ibu bakalan kasih tugas di WA group yang dikumpulkan minggu depan. Oke? Tugas lagi. Emang tugasnya banyak? Ya udah deh, joki aja. Gue yang nggak boleh joki, nggak boleh joki. Oke, ketua kelas silakan buat apa sih namanya menyiapkan kelasnya. Belum siap, ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.